Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah file presentasi dengan menggunakan Google Slide. Dan di sini saya akan menggunakan dua versi, jadi kayak battle gitu. Nah, battle antara versi mobile dan versi web, seperti apa kira-kira perbedaannya. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk tampilan handphone, ya. Saya akan install dulu Google Slide-nya, Google Slide. Ini ya, Google Slide yang ini. Maaf, ini agak. Nah, yang ini. Seperti ini Google Slide. Kemudian di sini saya sudah login menggunakan akun saya ya. Jadi sudah kalian harus persiapkan dulu akunnya. Otomatis semua siswa kalau kalian menggunakan Android itu pasti sudah mempunyai akun Google. Nah, di sini juga dari versi webnya saya sudah login dengan akun saya. Lalu kita langsung saja membuka aplikasi Google Slide dari titik 9 ya. Dari titik 9 ini kita klik, kemudian geser ke bawah. Di sini banyak aplikasi Google. Nah, ini kita pilih Slides. Mudah itu pokoknya. Nah, ini sudah ada template-nya, tapi kita kita buat dari nol gitu. Dapat dari nol seperti ini. Kemudian setelah itu kemarin kita sudah menyiapkan peta konsep ya. Jadi dipersiapkan dulu peta konsepnya, nanti kita mengacunya ke situ. Gitu. Kemudian kita di sini ada beberapa template yang bisa kita pakai. Ini kita pilih aja, terserah, atau kalian punya template sendiri boleh dipakai gitu. Untuk contohnya misalkan saya pakai yang ini aja, contoh ya. Nah, kita pakai template yang ini seperti ini. Kemudian untuk peta konsepnya yang kemarin sudah disiapkan, contohnya misalkan kayak gini, contoh ya. Oke. Nah, ini hanya contoh aja. Perangkat lunak komputer misalkan. Nanti disesuaikan sendiri dengan kebutuhan kalian ya. Misalkan disesuaikan dengan materi yang mau kalian pakai apa. Disesuaikan dengan peta konsep yang sudah dibuat. Misalkan di sini created by Istiqomah. Misalkan biar rame ya. Nah, ini sama juga dengan versi mobile-nya. Untuk versi mobile, tadi mana tadi? Untuk versi mobile-nya, bentar. Nah, ini dia. Nah, ini sama aja dengan versi mobile-nya. Versi mobile-nya, kalau di sini, ini tampilan awalnya, ini file yang sudah ada di drive kita ya. Sudah ada di drive kita. Lalu, kalau ingin membuat file baru, ini di sini. Kalau mau pakai template, saya akan pakai template, tapi kita buat presentasi baru. Seperti itu. Kemudian, untuk memilih theme atau tema, di sini ada titik 3 ya. Di sini ada titik 3. Nah, ini kalau ingin menyisipkan judulnya apa, taruh di sini. Judulnya apa. Kemudian, untuk ubah theme, nah, ini kita pakai ini. Ubah theme. Template-nya sama seperti yang disediakan versi mobile. Versi web. Jadi, untuk template-nya sama. Itu, apa yang dipakai itu sama. Contoh aja ya. Misalkan saya pakai ini aja. Nah, saya pakai yang ini. Kemudian ini judul, ini kita double tap.
Kemudian kita ketik perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer. Nah, kemudian sama kayak tadi, created by Istiqomah. Misalkan nanti kalian sebutkan aja nama kalian sendiri. Nah, setelah itu untuk menambahkan slide baru, di sini ada kotak tanda plus. Nah, ini new slide. Nah, kita tambahkan aja new slide berikutnya. Ini temanya bisa kita pakai, kalau ini layout ya. Nah, layout itu tata letak kotak-kotaknya atau area penulisannya. Nah, di sini saya pilih yang dokumen sama title and body. Ini ya, title and body. Oke. Kemudian judulnya kita cek dulu. Kita cek dulu peta konsepnya. Nah, di sini ada pengantarnya. Pengantar perangkat lunak. Boleh kalian kasih pengantar, kata pengantar biodata atau kata pengantar penulis dulu, atau CV, atau apa ya, animasi pengantar dulu, atau ice breaking itu juga boleh. Nah, ini saya langsung aja biar nggak lama ya. Ini untuk pengantar perangkat lunak, ini nanti ada susunan kayak materi gitu. Jadi saya di sini saya nggak pakai biodata ya, karena nanti kalau biodata kalian bisa nambahkan sendiri gitu. Contoh misalkan pengantar perangkat lunak, pengantar perangkat lunak komputer. Nah, di sini kalian bisa sebutkan langsung definisinya dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk contoh kali ini isinya sih bebas ya. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan kerangka dari materi yang akan kita sampaikan. Supaya apa? Supaya audiens itu udah ada gambaran gitu. Jadi udah ada gambaran kira-kira itu materi yang mau kita sampaikan itu isinya apa aja. Makanya kita tampilkan di awal seperti itu. Nah, ini untuk bullet and numbering. Sorry, saya ulangi ya. Nah, untuk bullet and numbering, ini untuk ngisi kotaknya kan kita double tap ya. Nah, bullet and numbering itu ada di sini nih. Bentar. Saya balik ke HP dulu apa? HP dulu aja ya. Biar sekalian. Nah, untuk bullet and numbering, ini kita double tap tap tap. Nah, ini ada bullet, ini ada numbering. Bullet ya, bullet ini ada numbering. Nah, kita pilih yang numbering aja. Kita coba pakai bullet and numbering. Satu, misalkan tadi perangkat tadi apa ya? Oh, sistem operasi yang pertama. Sistem operasi. Ini, kemudian yang kedua sistem program utility. Utility. Yang ketiga program aplikasi. Yang keempat bahasa pemrograman. Kemudian yang kelima quiz misalkan. Ini bebas ya, sesuaikan dengan isi materi yang mau kalian pakai gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita coba langsung ke versi web. Nah, kita coba versi web ya. Nah, untuk versi web itu sama lebih lengkap sih, fiturnya lebih lengkap dan penggunaannya namanya juga versi web ya. Versi web kan lebih bisa fleksibel kita pakainya. Nah, untuk tambah slide ini bisa klik kanan, kemudian new slide atau Ctrl M gini atau tekan enter. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, untuk layoutnya nanti bisa disesuaikan lagi untuk layoutnya.
Nah, untuk judulnya kita samakan aja pengantar, perangkat lunak. Gitu. Kemudian judulnya satu, oh tadi pakai numbering ya, kita coba sama. Nah, numbering itu ada di number list. Nah, kita tinggal klik aja. Ini ada beberapa pilihan, ada A, satu dan lain sebagainya. Ini nggak perlu dibahas lagi. Sistem operasi. Kemudian yang kedua, program utility. Kemudian yang ketiga itu program aplikasi. Yang keempat, bahasa pemrograman. Kemudian yang kelima adalah quiz. Nah, ini sama ya, caranya sama seperti tadi. Kemudian untuk new slide, ini saya tekan enter aja biar cepet. Nah, di sini nanti ini kita buat kan udah buat sub-sub judul ya, daftar isian sub-sub judul. Nah, untuk set selanjutnya saya nggak akan bahas isi materi saya. Yang jelas kita coba bahas tekniknya saja. Contoh di sini saya inputkan subjudulnya tadi yang pertama ya. Yang pertama satu dulu. Satu, sistem operasi. Nah, isinya apa? Isinya terserah kalian. Kalian mau nambah gambar kah? Mau nambah apa? Animasi, video, lagu, itu terserah gitu. Nah, kalau untuk nambah gambar itu di sini. Ini ada gambar logo image. Jadi ada upload from komputer, ada search lewat Google, ada dari Drive, ada foto URL atau kamera. Kemudian apalagi yang bisa diinsertkan? Banyak. Kalau di sini banyak. Seperti ini. Tapi kalau di versi mobile itu dibatasi. Contohnya misalkan video dan audio itu nggak ada gitu. Jadi kalau ingin menyisipkan video atau audio atau grafik itu kalian harus connect dulu menggunakan versi web gitu. Jadi harus versi web ya. Kalau versi mobile nggak ada gitu. Kemudian contoh aja ini bla 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 gitu ya. Isinya sembarang lah terserah. Kemudian yang kedua ini kalau mau ya bisa kita duplicate slide. Ini untuk menggandakan slide atau copy paste lah. Nah, cara cepatnya ya, kalau copy paste kan satu-satu tuh. Nah, kalau duplicate slide itu kan langsung. Jadi nggak perlu copy paste. Nah, ini yang kedua. Yang kedua kita hapus dulu. Dua, program utility. Kemudian yang ketiga, habis program utility tadi program aplikasi. Kemudian yang keempat itu apa tadi yang keempat ya? Oh, bahasa pemrograman. Jadi ibaratnya kita udah mau menyampaikan materi per subbab gitu. Kita buat 5 dulu ya. Kalau kalian misalkan sudah siap materi, mau satu bab dulu terus kalian sampaikan reviewnya itu boleh. Tapi ini hanya contoh kan. Nah, jadi saya buat seperti ini dulu. Nah, ini nanti kita buat yang lebih interaktif lah ya, lebih interaktif. Jadi gini, kalau ini kita tampilkan, nanti kita klik gitu, akan tampil sesuai tujuannya. Kalau kita cuma buat begini aja, coba ya saya present. Nah, kalau ini saya klik, ini kan kalau kita klik aja kan nanti langsung menuju ke step bawahnya, bawahnya lagi, urut ya. Nah, seperti ini kan urut nih.
Nah, kalau saya ingin menuju ke halaman satu lagi atau ke pengantarnya tadi, daftar isinya tadi, itu kita harus kembali lagi, kita harus back lagi seperti ini. Lah, kalau misalkan materinya itu banyak gitu kan, yang mau kita jabarkan itu banyak, otomatis kan kalau kita mau kembali lagi kan kita harus backnya sebanyak slide yang ada di atasnya kan. Nah, biar tidak seperti itu, maka kita buat link, gitu ya. Kita buat link. Caranya mudah. Link itu bisa apa aja, bisa gambar, bisa link atau tautan ya, bahasa Indonesianya tautan. Bisa gambar, bisa teks, bisa macam-macam. Apa aja bisa di-linkkan. Nah, ini misalkan sistem operasi ya. Ini mau kita link. Kita link itu caranya pakai ini, insert link. Ini logo kayak link hubungan gitu ya, link. Nah, ini kemudian nah di sini ada link ke macam-macam. Bisa pencarian di web bisa. Nah, atau karena kita sudah menyiapkan slide-nya terlebih dahulu, kita pilih yang slide in this presentation. Kemudian kita pilih sistem operasi tadi judulnya. Nah, ini sistem operasi. Kita klik sistem operasi. Kemudian apply. Lalu yang kedua program utility. Program utility caranya sama, diklik. Kemudian program utility, apply. Lanjut. Kemudian program aplikasi, apply, bahasa pemrograman, link, bahasa pemrograman. Oke, kemudian kuis. Kuis disesuaikan juga dengan judulnya. Kuis. Presentation kita cari kuis. Nah, ini halaman kuis. Nah, seperti ini kita apply. Nah, ini kalau kita jalankan, kita listen ya. Nah, kalau kita jalankan, ini misalkan langsung ke program aplikasi. Begitu kita klik, menuju ke halaman program aplikasi. Nah, sayangnya ini belum ada link menuju ke daftar materi yang tadi, menuju ke sini. Ini kan belum ada. Gitu. Contoh saya ke sini. Nah, kalau ke sini kita pengen menuju ke daftar isi tadi, itu kan kita harus ke program aplikasi, kemudian ke utility, sistem operasi, baru ke sini. Kan lama ya. Nah, ini kita kasih penyintas, kita kasih tautan supaya dia menuju ke sini. Jadi setiap halaman ini kita kasih tautan supaya dia bisa ke sini langsung. Nah, tautannya untuk contoh yang kedua saya coba menggunakan gambar. Gambarnya boleh gambar terserah ya, atau cari di web, misalkan cari di web ya, misalkan saya cari icon home. Nah, misalkan yang ini. Kita coba tempelkan aja. Kita tarik. Nah, enaknya sih gitu ya kalau versi kita pakai Google yang udah connect internet, enaknya gitu, bisa langsung kita cari ikonnya. Nah, seperti ini. Atau kalau kalian udah punya gambar sendiri, boleh pakai apa aja boleh. Atau pakai shape yang ini juga boleh, shape. Ini juga boleh. Terserah bebas ya, bebas mau pakai apa aja boleh. Nah, ini misalkan saya udah punya ini ya. Oh, kok di sini? Maaf, saya pindah. Saya cut, saya pindah ke sini. Nah, ini saya pindah ke sini, kemudian dari sini kita kasih link. Kita cukup satu aja kerjakan. Nah, satu yang dulu yang dikerjain. Lalu nanti selanjutnya dari gambar ini kita copy paste. Nah, ini pengantar dulu ya. Nah, dari pengantar ini kita apply seperti ini. Ini sudah ada linknya kan. Nah, lalu dari gambar ini kita copy paste. Ctrl C untuk copy, kemudian ini kita paste. Seperti ini.
Tuh, sebenarnya kalau udah ada materinya sih enak ya. Tinggal kita gabung nggak nyampe 1 jam udah selesai, udah bagus presentasinya. Kita coba jalankan pakai Present seperti ini. Kita coba ke sistem operasi dulu, terus kita klik Home. Nah, kemudian program utility kita klik Home. Nah, balik lagi seperti itu. Ya kan, semudah itu ternyata. Nah, sekarang yang kedua, kita coba versi mobile. Nah, ini nih versi yang lebih terbatas. Mati tampilannya sebentar. Nah, tadi kita udah buat daftar isinya kan. Nah, sekarang kita coba tambahkan slide baru. Seperti ini. Ini kita copy paste aja. Oh, ternyata paste susah di versi mobile. Padahal udah pakai mouse ya. Sekarang satu, nggak apa-apa tulis tangan lagi. Sistem operasi, biasanya tulisan gede aja. Sistem operasi. Kemudian yang kedua, dua program utility. Yang ketiga, program aplikasi. Kemudian yang keempat, apa tadi? Bahasa pemrograman. Kemudian yang kelima, kuis. Oke. Nah, kalau versi mobile caranya gimana? Caranya gampang. Kita geser ya. Nah, ini dia. Tetap harus kita salin ternyata. Duh, jadi saya tuh gemoy. Susah ternyata. Nah, ternyata harus double klik dulu. Oke, kita blok satu-satu. Caranya sama. Blok satu-satu. Kemudian untuk nambahkan link, itu ada di tanda plus ini. Nah, ini insert. Nah, tadi kan saya udah sampein ya, kalau video sama audio itu nggak ada. Di versi mobile itu nggak ada. Jadi adanya cuman segini doang. Komentar, teks, gambar, bentuk garis, tabel, link. Ya, namanya juga versi mobile ya. Versi mobile itu selama kita bisa buat presentasi, ya udah gitu, udah cukup. Nah, ini kita kasih link aja. Link, kemudian tadi apa? Sistem operasi. Kita klik, kemudian centang biru. Centang biru. Nah, lalu yang kedua, program utility. Program utility, inputkan link, kemudian slide, program utility, centang biru. Lalu biasanya kan kalau di IG centang biru udah famous ya. Ini program utility. Salah. Nah, kalau salah gimana nih? Kalau salah ya kita coba edit link. Nah, ini kita klik edit link. Saya salah ya tadi ya. Kita coba klik dulu. Edit link. Ini kan aplikasi ya. Nah, ini kita close. Kita ganti program aplikasi. Namanya manusia, tempatnya salah dan dosa cenah. Kemudian bahasa pemrograman, link, slide, bahasa pemrograman. Oke, centang biru. Terus terakhir kuis. Link, slide.
quiz. Sudah selesai. Nah, lalu ini sekalian aja kita tambahkan logo home di sini. Nah, caranya sama, ini kita tambahkan gambar. Ini sayangnya nggak bisa cari dari web ya. Iya, nggak bisa cari dari web gambarnya. Oke, karena kita di versi terbatas ya, kita pakai bentuk aja. Yang gampang. Yang ini aja deh. Wow, gede. Oke, kita kecilkan. Ini kita tulis home. Home. Terus ini ukurannya saya perbesar. Oh iya, nambah ukuran nanti ini teksnya kita blok. Terus di sini kan ada font A garis-garis. Font A garis-garis ya. Kok nggak connect sih? Bentar. Bentar ya, kok nggak tampil. Maaf. Nah, ini ya. Oke, ini saya ulangi. Nah, ini untuk memperbesar ini kita tap kan di blok. Terus ini ada garis-garis, kemudian sama seperti Google Doc kemarin, ini bisa kita tambahkan. Ini bisa kita tambahkan size-nya. Oke, kemudian untuk perataannya pakai paragraf rata tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih link. Cara ngasih linknya, kalau kita blok teksnya, maka yang dikasih link hanya teksnya, gambarnya enggak gitu. Jadi supaya gambarnya juga ikut ikut apa ngelink, kita klik di bagian sini pun juga bisa ngelink, maka kita pilih yang gambarnya. Lalu caranya sama, kita plus, kemudian link slide home tadi pengantar ya, kemudian centang biru. Nah, seperti itu, gampang. Lalu, maaf kok. Tadi mana sih ini ya? Bentar. Edit slide. Maaf kepencet. Ini agak ngopinya agak susah nih. Ini di sini nggak ada kopinya. Ya, versi mobile agak-agak susah ya untuk kopinya ya. Nah, ini kita salinnya kok nggak mau nih. Oke, versi mobile agak rempong ya untuk copy paste-nya. Nah, kalau yang ini mau nih. Bentar. Harus tekan lama nih. Nah, oke, kita salin ya, terus kita tempel. Oke, bisa ya. Harus ditekan lama. Sorry. Tempel. Satu lagi.
tempel, terakhir, tempel. Nah, seperti ini kita coba play ini ya, kita coba play. Presentasikan di perangkat ini. Nah, kalau di HP, kita klik home. Nah, seperti ini ya, program utility home. Sama, caranya sama. Begitu. Nah, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Nah, untuk kedepannya kita akan coba bahas masalah animasi, gitu ya. Kita coba bahas masalah animasi. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.